Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang budiman, yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan yang penuh membawa berkah buat kita tentunya. Ada rasa syukur kepada kita bahwa sungguhnya ketika kita didatangkan bulan suci Ramadan ada hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat, mudah-mudahan dengan nikmat kesehatan, dan mudah-mudahan dengan nikmat iman Islam inilah yang mengantarkan kita menjadi makhluk yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, mudah-mudahan salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh Rasulullah dan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk menjalankan syariatnya di muka bumi ini, insyaallah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan baik di bulan suci Ramadan ini. Kita tahu banyak sekali ayat-ayat yang kita dengar, nasihat-nasihat Allah dalam Al-Quran dan maupun hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah merupakan satu kebahagiaan buat manusia. Inilah merupakan terkabulnya doa kita 3 bulan yang lalu kita senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bukankah itu doa kita yang kita lantunkan setiap saat? Bagaimana bulan suci Ramadan yang datang kepada kita ini betul-betul tiba. Ya Allah, berikan berkah kepada kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan ini. Maka sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah sudah datang di hadapan kita. Bahkan dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah tamu istimewa kita. Maka suyetnya karena kita akan datang tamu istimewa, maka suyetnya kita akan menyambut dengan suka hati, sukaria. Dengan segala sesuatu kita persiapkan untuk tamu kita yang istimewa ini. Ibaratnya mungkin ada orang yang kita cintai datang ke rumah kita. Tentunya kita akan menyambut dengan baik, menyiapkan makanan dengan baik. Demikian juga kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Hadirin para pemirsa yang budiman, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya sebelum kita akan masuk pada tema ini, ada satu kisah sesungguhnya bahwa betapa pentingnya Islam mengajarkan agar supaya manusia ini menghargai waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, pada saat itu ada seseorang yang pergi ke swalayan untuk membeli sesuatu. Satu orang ini yang pertama, dia hampir setengah hari dia sisihkan waktunya untuk di swalayan itu. Tapi singkat cerita, pada saat dia pulang dari swalayan ini, dia tidak membawa apa-apa, hanya sebotol minuman saja yang dia bawa di swalayan tersebut. Tiba-tiba yang kedua, ada juga orang yang datang ke swalayan. Hanya beberapa jam saja sudah banyak barang-barang yang dia bawa. Ini apa maksudnya? Inilah datangnya bulan suci Ramadan, tergantung kita yang menyikapin. Mau dibuat bagaimana Ramadan ini tergantung kita, para hadirin. Maka ada orang yang didatangkan bulan suci Ramadan, tapi kadang-kadang dia menganggap itu adalah biasa-biasa saja. Maka inilah sesungguhnya yang tema yang kita akan ambil, bagaimana kita mendesain waktu Ramadan ini sehingga setiap detik, setiap hari betul-betul bermakna untuk
untuk diri kita dan orang banyak. Dalam Al-Quran sudah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'allakum tattaqun, sesungguhnya Allah memberikan satu kesempatan yang sama kepada siapapun yang mengambil manfaat di bulan suci Ramadan ini. Allah dengan gaya bahasanya yang halus mengajak, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa, dan kewajiban ini juga akan diterapkan, diberlakukan kepada makhluk Allah sebelumnya. Apa tujuannya? Targetnya adalah la'allakum tattaqun. Dalam ilmu nahwu dikatakan la'alla ini merupakan ilmu at-taraji, harapan. Maka sesungguhnya untuk mencapai sebuah at-taqwa ini adalah harus ada upaya, usaha. Bagaimana kita mengisi hari demi hari di bulan suci Ramadan ini betul-betul bermakna. Maka kita akan mendapatkan satu titel yang dikatakan at-taqwa itu tadi. Para pemirsa yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah pentingnya bagaimana manajemen waktu dan sebagainya. Dalam konsep Islam sebenarnya banyak menjelaskan tentang bagaimana manusia harus menghargai waktu yang ada. Dalam sebuah hadis dikatakan, man kana yaumuhu misla amsi fahuwa mal'unun, kata ma'bunun. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa ma'bunun, kata Rasulullah. Barang siapa yang hari ini adalah sama dengan tahun kemarin, ketika bulan puasa tahun ini sama dengan bulan kemarin, berarti kita termasuk orang yang rugi, para hadirin. Kenapa dikatakan hari rugi? Allah sudah memberikan satu kesempatan. Allah memberikan akal pikiran kepada kita ini. Bagaimana kita desain kehidupan kita ini jauh lebih baik. Ketika manusia ini sama, ketika didatangkannya berkali-kali bulan Ramadan, akan tapi karakter kita tidak berubah, berarti kita tidak ada perubahan, rugi, kata Rasulullah. Wa man kana yaumuhu syahran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini adalah lebih jelek, kata Nabi, bahwa ma'bunun, maka kata Nabi Muhammad, dialah orang-orang yang celaka, kata Nabi. Maka sesungguhnya didatangkan bulan suci Ramadan ini bukan berarti tidak ada maksud dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada dua. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada kita yang mungkin banyak dosa. Dikasih kesempatan sama Allah untuk bertobat, melakukan taubatan nasuha di bulan suci yang penuh dengan berkah ini. Ini yang harus kita pahamin sebenarnya. Ini juga menjelaskan bagaimana manajemen waktu yang harus kita atur. Sesungguhnya kita harus bahagia. Ketika mungkin tahun kemarin kita kalah dengan rayuan setan, tidak bermakna mungkin, maka bagaimana kita usahakan di bulan suci tahun ini betul-betul bermakna. Terus kemudian yang kedua, karena memang ya targetnya belum nyampe, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya target orang yang beriman, hadis yang ketiga ini, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Ini sebenarnya target kita. Bagaimana ketika hari ini harus jauh lebih baik, jauh lebih bermakna. Maka mereka itulah orang-orang rabihun, orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat nanti. Maka sesungguhnya ketika kita dihadapan dengan dunia itu serba mungkin. Maka Allah sudah memberikan sarana dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Mungkin dengan kita sujud di hadapan Allah, mungkin dengan istighfar yang kita baca, ini menjadi penyebab kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang budiman, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu. Maka yang terpenting bagaimana kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Bagaimana Allah memberikan tarbiyahnya di bulan suci Ramadan kepada umat Islam pada umumnya. Kita dibiasakan oleh Allah, dipaksa oleh Allah untuk pada saat kita sahur, kita lakukan sebelum waktu fajar atau subuh. Ketika kita mungkin berbuka puasa, kita harus menunggu
dengan kesabaran yang luar biasa sampai waktu yang telah ditentukan dengan terbenamnya fajar atau waktu maghrib. Ketika sholat tarawih misalkan, kita dipaksa oleh Allah dengan tuntunannya. Tarbiyah Ramadan ini kita lakukan setelah sholat isya. Maka sesungguhnya dengan tarbiyah selama 1 bulan lamanya Allah didik kita, Allah gembleng diri kita. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang paripurna, yang mempunyai satu kedisiplinan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar ketika manusia menjalankan aturan yang training yang telah dibuat oleh Allah selama 1 bulan ini, betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka niscaya dia akan mampu mengatasi problematika dalam hidupnya 11 bulan yang akan datang atau pasca Ramadan. Ini harapan kita. Maka sesungguhnya Madrasatul Ramadan ini sangat luar biasa kalau kita betul-betul memaknai, para hadirin, para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pemirsa yang budiman, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memanage waktu dengan baik, sehingga Ramadan ini sungguh bermakna. Ramadan yang tamu kita yang diberikan oleh Allah tidak banyak, hanya 1 bulan. Bagaimana 1 bulan itu kita desain sehingga disitulah kita akan keluar setelah bulan Ramadan seperti orang-orang yang baru lahir dari rahim seorang ibu kita. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka jangan sampai, kata Nabi Muhammad, ketika didatangkan bulan suci Ramadan akan tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan idza hadar Ramadan lam yukfar. Celaka manusia ketika didatangkan bulan suci Ramadan akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa strategi yang harus kita lakukan sehingga pada tahun ini kita tidak kalah dan kita bertekad menjadi orang-orang yang dekat sama Allah, menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah strategi yang harus kita manajemen waktu yang kita lakukan. Yang pertama adalah buat kegiatan terstruktur yang konsekuen, yang konsisten tentunya. Maka sungguhnya waktu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan tidak ada maksud dan tujuan, para hadirin. 24 jam waktu yang telah dibuat oleh Allah. Di situ ada titik-titik bagaimana kita harus mengadakan satu pendekatan kepada Allah. Mungkin setelah subuh kita teliti, setelah subuh maka kita ketika fajar kita dipanggil dengan suara yang merdu sama Allah. Itu rasa sayangnya, cintanya Allah kepada kita ini dipanggil dengan suara adzannya. Maka ini yang harus kita anukan. Nah, setelah subuh ini mungkin kita akan bisa kita isi dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka semua yang membuat diri kita ini berdaya karena iman ini. Maka ketika awal-awal bersyukur kita mendapatkan, diberikan iman kepada Allah. Maka dengan iman inilah kita bisa tegak berdiri untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam Al-Quran. Maka dengan iman inilah kita bisa kuat untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka bersyukurlah para hadirin. Pada bulan ini kita stabil iman kita. Maka kestabilan ini harus kita jaga. Iman anugerah ini harus kita jaga. Nah, setelah subuh, mungkin ketika tadarus, mungkin setelah tadarus sebentar, kita juga ingin sehat. Mungkin di situ ada gerak-gerak dan sebagainya. Kita senam sekedarnya agar supaya mungkin untuk menetralisir aliran darah dan sebagainya. Dan ini perlu. Maka puasa ini butuh kesehatan. Maka antara subuh sampai duhur ini ada waktu-waktu yang seharusnya itu dimanfaatkan. Itu ada sholat duha dan sebagainya. Maka paksa diri kita di bulan suci Ramadan ini, atur waktu segejul dengan konsisten dengan diri kita. Yakinkan bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan, itu semuanya kembali feedbacknya kepada kita, para hadirin. Maka jangan berharap kita ini akan menuai hasil yang baik ketika pada saat kita menanam di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan. Makanya desain yang baik inilah yang membuat diri kita menjadi orang yang lebih bermakna di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Bagi mereka-mereka yang bekerja, silakan bekerja. Maka jangan lupa, kita di dunia bukan hanya sekedar ngurusi dunia, tapi di situ kita harus menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat kita.
Maka pegawai yang cerdas, siswa yang cerdas, atau apapun profesi kita, kita juga bukan hanya sekedar dituntut bagaimana ekonomi kita bisa baik. Tapi pada saat mungkin di situ antara subuh, kemudian sampai duhur, ada nilai-nilai, atau misalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang namanya sholat duha. Bukankah kita bekerja untuk mencari dunia? Tapi betapa banyak mereka hanya mengadarkan akal pikiran. Akan tapi kunci yang diberikan oleh Allah dengan lewat sarana sholat dua dia tinggalkan. Maka betapa banyak di luar sana mereka-mereka yang ketika bulan suci Ramadan dia menghilangkan itu semuanya. Padahal disitulah waktu tidak bisa diputar. Sholat dua tidak bisa dilakukan setelah pasca sholat duhur. Betapa tertibnya Allah mendesain waktu yang ada ini para hadirin. Maka disitulah Ramadan bagaimana kita mengajak Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menjadi umat yang istiqomah. Menghargai waktu yang telah diberikan oleh Allah. Kita lihat bagaimana kita dipaksa oleh Allah untuk berubah para hadirin. Hari aja berubah. Tidak hanya Senin saja. Tapi di situ ada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Apalagi kita manusia yang diberikan akal pikiran sama Allah. Maka setelah duhur sampai asar ini juga ada momen-momen. Bagi mereka yang bekerja, silakan bekerja. Karena waktu siang digunakan untuk mencari nafkah maisha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan engkau bertebaran di muka suci, di muka bumi ini untuk mencari maisha, kata Allah. Bagi mereka yang mungkin tidak ada kegiatan, di situ ada waktu untuk istirahat. Sehingga nanti pada saat asar kita bisa melakukan hal-hal yang positif yang lain, bisa berbagi dengan yang lain dan sebagainya. Ini harus diskejulkan para hadirin. Sehingga betul-betul 24 jam waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul semuanya membawa manfaat masalah bagi kita dan orang lain. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya dan betapa banyak ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita agar supaya kita nyadar bahwa kita hidup tidak selamanya. Kita masih beruntung kita dihadapkan oleh Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Mungkin boleh jadi ini merupakan bulan Ramadan yang terakhir buat kita. Ayo kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mencapai sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Asri dikatakan, wal asri, demi masa, bahkan Allah bersumpah dengan masa waktu toh. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Mereka yang pejabat dia akan menjadi rugi dengan pejabatnya. Mereka yang guru akan rugi karena sebab menjadi gurunya. Siapa mereka yang beruntung? Illal ladina amanu. Mereka orang-orang yang berimanlah, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam bukan hanya sekedar keyakinan yang diwujudkan. Bukan hanya iman saja yang diinginkan oleh Allah. Tapi wa'amila dan beramal. Dan amal yang bagaimana yang diharapkan diridhoi Allah? Ya amal yang senantiasa diridhoi, yang baik. Kita baik para hadirin, tidak cukup hanya saya, kita sendiri. Maka konsep Islam ini bagaimana kebaikan yang kita lakukan bukan hanya untuk kita. Tapi bagaimana kebaikan yang kita wujudkan, yang kita sebarkan, kita biaskan kepada orang-orang yang kita cintai. Inilah Islam. Tidak hanya sekedar baik untuk diri kita. Maka kewajiban yang kedua, bagaimana kebaikan ini bisa kita tularkan kepada orang-orang yang kita cintai ini para hadirin. Maka semuanya orang akan rugi, kata dalam surat Al-Asr itu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan saling menasihati dalam ketakwaan dan kesabaran. Pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya konsep Islam simple. Dalam ayat Al-Quran mengatakan, di situ memberikan satu pelajaran yang luar biasa buat kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari aturan yang telah dibuat oleh Allah di muka bumi ini, siapapun mereka, penguasakah, pejabatkah, rakyat biasakah, siapa saja yang dia berpaling dari aturan yang telah dibuat oleh Allah. Kita ingat bahwa kebaikan ini barometernya bukan kita sendiri, tapi semua harus mengkiblat kepada aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berpaling? Fa innalahum ma'isyatan dongka. Maka baginya akan disiapkan
kehidupan yang sempit para hadirin. Maka jangan sampai salahkan ketika mungkin kehidupan kita sempit, berarti ada yang salah dengan diri kita. Jangan salahkan Ramadan ketika kita tidak menjadi orang yang mutakin. Karena salahkan diri kita karena kita tidak memanage waktu yang ada yang telah diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyarankan, dan baginda kita Nabi Muhammad SAW sudah memberikan satu training kepada kita, nasihat buat kita. Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Itu kan menunjukkan bagaimana manusia harus menghargai waktu para hadirin. Bagaimana kita menjaga hidup kita sebelum ajal kita akan dijemput. Bagaimana kita pada saat diberikan nikmat hidup ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana pada saat kondisi kita masih muda, manfaatkan masa muda ini dengan sesuatu mengukir tinta emas. Karena di masa muda inilah masa-masa yang senantiasa masih super, mata kita masih terang untuk melihat, kaki kita masih kokoh untuk berlangkah, untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Maka itulah sesungguhnya konsep Islam. Ketika kita berpaling dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah, dengan tidak meminit waktu yang ada ini, maka maka Allah akan memberikan ma'isyata dongka, kehidupan yang sempit buat kita. Bukan Allah yang tidak senang dengan kehidupan kita, tapi kita tidak kasihan dengan diri kita. Hadirin pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita minit di bulan suci Ramadan ini. Kita buat segejul yang terbaik. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, agar supaya nanti kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita, agama kita, dinul Islam, yang tidak ada agama yang lebih tinggi dibanding agama Islam ini. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, strategi yang harus kita lakukan adalah gunakan teknik time blocking. Apa maksudnya? Waktu yang 24 jam ini harus kita atur. Kita pilah-pilah kapan waktu kita untuk bekerja, kapan ada waktu untuk istirahat, kapan waktu untuk bermain dengan keluarga, bertemu dengan keluarga. Ini harus para hadirin. Betapa banyak di luar sana mereka yang sibuk dengan satu urusan, mengejar dunia. Betapa banyak mereka yang hanya melakukan ibadah terus. Ini juga tidak baik. Ramadan mengajarkan kepada kita keseimbangan dalam hidup. Makanya di sini dibagi di peta-peta time blocking namanya. Waktunya istirahat, waktunya ibadah. Itulah manusia yang baik. Dia mengetahui skenario waktu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kurangi distraksi digital. Inilah merupakan bahaya anak-anak muda kita di zaman now sekarang ini. Betapa banyak mereka terseret dengan dunia digital. Maka ketika tidak diobati, tidak diselingi dengan akidah yang kuat, maka mereka akan terseret dengan dunia yang tidak baik tentunya. Bagaimana nasib 20 tahun negara kita ketika melihat para pemuda-pemuda kita ini digital terus, akan tapi tidak ada satu greget semangat untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita lihat bagaimana pada saat sore-sore ketika di pendidikan dan sebagainya, banyak remaja-remaja kita yang mungkin game terus tanpa menghiraukan, bahkan dia tidak sadar bahwa pada hari ini, bulan ini adalah merupakan bulan yang memang disiapkan oleh Allah untuk bagaimana kita ini bisa berubah para hadirin. Maka dari situlah ayo sama-sama kita bagi. Mari kita arahkan anak-anak kita ini, kita berpuasa untuk perbanyak main game dan sebagainya. Maka ayo kita fokus. Yang ketiga adalah bagaimana kita fokus untuk meningkatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta kepada satu orang. Ketika diri kita banyak dosa, maka satu yang diinginkan oleh Allah, taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta, senang kepada manusia-manusia. Walaupun seperti kita banyak, belum pernah dosa. Akan tapi dia melakukan taubat dan nasuha. Ada rasa penyesalan di situ. Disitulah mungkin caranya Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita ini. Maka sesungguhnya kita sudah diberikan jaminan oleh Allah pagi sampai malam. Man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lakum ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa dengan rasa ikhlas dan rasa iman di dalam dadanya karena Allah,
maka Allah akan memberikan ampunan, sebanyak-banyak ampunan kepada kita. Ketika itu malam juga ada jaminan, man qama ramadanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri untuk melakukan sholat isya, sholat tarawih, sholat tahajud, bangun malam, maka niscaya Allah akan memberikan ampunan buat kita. Maka kesimpulan dari tema yang kita bawa hari ini, ayo para hadirin, kesempatan tidak akan pernah diberikan dua kali oleh Allah. Jadikan keluarga, mungkin boleh jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Berikan yang terbaik, desain hidupmu, desain masamu dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan mungkin boleh jadi akan datang setiap tahun. Ketika diri kita tidak kita manage dengan baik, maka Ramadan hanya tiba dan pergi, datang dan pergi begitu saja, tanpa ada satu perubahan dari kita. Maka sungguhnya yang diminta oleh Allah bukan perubahan Ramadan ini datangnya silih berganti Ramadan, tapi bagaimana perubahan sikap karakter kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Ramadan, tarbiyah yang diberikan oleh Allah, kita ingin bagaimana manusia ingin menjadi orang yang jujur, yang konsisten dengan keyakinan yang selama ini kita yakini. Maka mudah-mudahan tema yang singkat ini bisa membawa kebaikan, perubahan di sama kita, anak-anak muda kita, pemimpin kita, sehingga dengan cukuplah Ramadan untuk menjadi manusia-manusia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, sekelumit hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.